Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, di video kali ini kita akan bahas mengenai beberapa film DCU yang siap tayang tahun 2023 mendatang, yang siap meramaikan dunia superhero kembali di kalangan para fans DC yang udah menunggu lama banget project-project yang satu ini. Memang gue wajar ini agak lama karena selama setahun ini WB Discovery penuh banyak banget masalah pak, apalagi ada berbagai macam project-project DCU yang diundur-undur. Padahal ini udah diumumin di DC Fandom tahun 2021 kemarin pak. Lama ya. Apalagi ditambah lagi kemarin masih panas-panas pak, Wonder Woman ketika di cancel lah, banyak banget rumor project DCU banyak di cancel lah, dan banyak banget semua pemeran Justice League kemarin itu sebelum bakal akan di recast lah. Ini masih rumor pak ya, by the way, ini masih rumor. Jadi kita masih belum percaya 100% mengenai hal ini. Jadi ya udahlah ya. Gua juga nggak tahu bagaimana seperti apa hasilnya nanti, tapi yang jelas mungkin kita akan dapat konfirmasinya di DC Fandom tahun 2023. Jadi di video kali ini kita akan bahas mengenai beberapa project DCU yang siap tayang untuk meramaikan tahun 2023 mendatang. So, kita akan bahas semuanya di video kali ini. Oke, sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, so Mario Booster, let's break it down this video. Akhirnya tahun 2023 akan hadir nih, sekaligus pesta buat kita para fans DCU yang udah menunggu lama banget berbagai macam project DCU yang akan siap tayang nanti pak ya. Dan kebanyakan nih projectnya diundur karena ada berbagai macam masalah WB Discovery yang kemarin gak kelar-kelar. Tapi kita harapkan dengan jadwal yang udah ditentukan ini, filmnya gak akan diundur-undur lagi pak ya. Karena sayang banget nih, ini filmnya kalau diundur lagi, wah ada, gua gak tahu nih harus ngomong apa nih buat kalian para fans. Jadi ya nanti kita tunggu aja mengenai konfirmasi selanjutnya dari James Gunn. Jadi ini adalah project DCU yang siap tayang tahun 2023 mendatang. Oke, yang pertama Shazam 2 Fury of the Gods. Project DCU yang akan tampil pertama ini di awal tahun 2023 ini adalah Shazam 2 Fury of the Gods, yang menceritakan tentang Billy Batson yang sudah mendapatkan kekuatannya sebagai champion yang baru bernama Shazam, bersama dengan ketujuh saudari tirinya yang telah mendapatkan kekuatan championnya juga setelah mereka berusaha mengalahkan Dr. Sivana di film pertamanya. Dan kebetulan Billy Batson dengan wujud Shazam miliknya, dia merasa nggak pede dengan kekuatannya sendiri karena merasa selama ini tidak menjadi superhero karena dia selalu gagal menyelamatkan seseorang. Tapi di samping itu, ternyata Wizard Shazam, orang yang memberikan kekuatan kepada Billy Batson sebagai champion, akhirnya tertangkap oleh The Daughter of Atlas. Dan mereka terdiri dari Hespera, Calypso, dan Athena. Dan mereka bertiga ini telah berhasil menerobos ke alam manusia untuk mengambil tongkat Shazam yang telah dimuseumkan. Dan alhasil, mereka bertiga mengacaukan kota. Ternyata tujuan mereka adalah untuk menunjukkan kepada Shazam Family bahwa mereka tak pantas mendapatkan kekuatan lainnya seorang dewa, karena nama Shazam ada nama Dewa Atlas di salah satunya, dan para anak-anak ini tidak pantas memegang kekuatan sepowerful itu. Alhasil kekacauan terjadi di mana-mana. Belum lagi banyak sekali makhluk magis yang dikirim oleh para The Daughter of Atlas ini mengacaukan kota demi menunjukkan bahwa inilah kekuatan dewa yang sebenarnya. Maka dari itu Shazam dan seluruh keluarganya harus menghentikan mereka dan berusaha menyelamatkan Wizard Shazam yang masih dikurung oleh para Daughter of Atlas ini. Tentu ini akan menjadi konflik yang menarik di dunia superhero karena kita sebagai fans DC akan diperlihatkan lebih dalam lagi mengenai alam para dewa, di mana ini akan membuka jalan tema baru untuk DC Universe kali ini. Dan kabarnya lagi di post credit scene-nya bakal ada Black Adam sebagai cameo untuk memperjelas bahwa nanti di film ketiga Shazam, Black Adam lah yang akan menjadi villain Shazam selanjutnya, karena ini sesuai dengan apa yang ada di komik, di mana Black Adam dan Shazam adalah rival abadi sepanjang petualangan mereka. Nah, kabarnya juga di film Shazam 2 Fury of the Gods ini bakal ada cameo dari Wonder Woman. Nah, kemungkinan kehadiran Wonder Woman di sana itu adalah untuk membantu Shazam dalam menghadapi The Daughter of Atlas. Mengingat Diana Prince alias Wonder Woman juga merupakan seorang dewa dan anak dari dewa Zeus itu sendiri, dan juga dia merupakan sepupu langsung dari dewa Ares, film utama dari film Wonder Woman pertama, dan ini udah sesuai dengan apa yang ada di komiknya. Atau bisa jadi Wonder Woman akan hadir di sana untuk mengundang Shazam sebagai anggota dari Justice League. Mengingat sekarang Justice League sudah diakui oleh pemerintah, bahkan udah diakui oleh Amanda Waller. Buktinya sudah kita lihat di series Peacemaker kemarin dan juga di film Black Adam, di mana si Amanda Waller ini begitu mudahnya mengundang para tim Justice League untuk diberikan sebuah misi dengan level ancaman yang paling berbahaya.
Film ini kabarnya akan tayang pada tanggal 17 Maret tahun 2023 di seluruh dunia. Oke, makin gak sampai nih setelah 3 tahun dibuat gantung di film pertamanya, dan sekarang Shazam akan menjajah dunia para dewa lebih dalam lagi. Soalnya dari konsep artnya udah diperlihatkan di DC Fandom tahun 2021, dan menurut gue tuh bagus banget sih, dan gue nggak bisa bayangin ini akan dieksekusi juga di film keduanya. Semoga aja bagus, karena di film pertamanya mohon maaf agak sedikit flat untuk pendalaman karakter Shazamnya. Maka tadi itu semoga aja di film kedua ini sutradaranya bisa memperbaiki masalah di film pertama dan akan lebih dibuat hebat lagi di film keduanya Pak, seperti itu. So kita tunggu aja, oke? Yang kedua, The Flash. Oke, proyek DCU kedua yang satu ini yang sangat gua tunggu-tunggu banget di antara berbagai macam proyek DCU yang lainnya Pak. Oke, karena gua masih inget banget setelah pengumumannya di DC Fandom tahun 2021 kemarin, project ini yang satu-satunya membuat gua teriak setelah gua menonton trailernya The Batman kemarin Pak, seperti itu. Dan karena, mohon maaf ya, karena The Flash ini adalah satu-satunya superhero yang bisa memecah belah multiverse DC dan juga menciptakan timeline alternatif. Itu dia doang Pak, seperti itu. Karena kebetulan tema yang diangkat ini adalah Flashpoint, di mana konsep cerita ini merupakan pembukaan ke multiverse New 52 seperti yang ada pada komik aslinya. Jadi dikisahkan bahwa Barry Allen akan melakukan sebuah flashpoint, yaitu sebuah kejadian yang dimana The Flash akan pergi ke masa lalu dengan melakukan time travel dengan tujuan untuk menyelamatkan ibunya sebelum ibunya dibunuh oleh musuh bebuyutan sendiri di masa depan, yaitu Reverse Flash. Nah, setelah The Flash berhasil menyelamatkan ibunya, akhirnya timeline secara nggak sengaja ini berubah, dan seluruh masa depan yang dialami oleh Barry Allen sebelumnya itu semuanya sudah berubah total, dan jadilah sebuah timeline alternatif yang dikenal sebagai Flashpoint. Nah, dalam Flashpoint tersebut Barry Allen akan menghadapi kenyataan di mana semua sejarah yang pernah dialami semuanya telah berubah, terutama dengan aliansi yang ia kenal, dimulai dari Batman yang awalnya itu Bruce Wayne versi Ben Affleck, ternyata sekarang berubah menjadi Batman versi Michael Keaton. Juga ada Supergirl alias Kara Zor-El yang eksis di Flashpoint. Nah, ini dikarenakan dalam timeline Flashpoint tersebut Kara ini merupakan sepupu dari Kal-El, dan saat planet Krypton ini meledak secara mengejutkan, Kal-El berhasil dibunuh oleh Jenderal Zod ketika dia masih bayi, sehingga inilah yang membuat Supergirl menggantikan Superman di versi timeline Flashpoint ini. Makanya nanti di film The Flash bakal ada kemunculan Jenderal Zod untuk mengulang kembali kejadian seperti yang ada di film Man of Steel tahun 2013 kemarin. Cuma kejadiannya digantikan perannya oleh Supergirl, tapi dengan konflik yang sama, yaitu di event Black Zero yang merupakan misi pemusnahan planet bumi dan menjadikannya sebagai planet Krypton kedua. Nah, The Flash juga akan menghadirkan cameo dari Wonder Woman dan juga Aquaman yang akan masuk ke dalam timeline Flashpoint, di mana mereka berdua akan bertarung demi memperebutkan wilayah kekuasaan dengan begitu brutalnya, sama seperti ada pada komik The Flashpoint Paradox untuk pembukaan multiverse New 52. Jadi seperti itu ya mengenai The Flash ya, karena memang sampai sekarang kita masih belum bisa menambahkan berbagai macam detail yang bisa kita temukan, dan untuk detailnya mengenai The Flash ini bisa kalian periksa di video sebelumnya tentang teori dan breakdown lengkap kita mengenai The Flash ini. Tapi intinya ini akan menjadi film DCU yang paling dinantikan karena sudah bertemakan multiverse, dan untuk film The Flash ini akan tayang resmi pada tanggal 16 Juni tahun 2023 mendatang di bioskop kesayangan kalian. So kita tunggu aja Pak ya, moga-moga aja Ezra Miller nggak random lagi ya Pak ya pada saat itu syuting, karena kabarnya yang gua dapatkan sekarang terakhir kalinya Ezra Miller ini lagi syuting beberapa adegan yang dia perankan sebelumnya, karena ada beberapa adegan yang harus dia reshot Pak, karena ada pergantian penulis naskah seperti itu. Jadi kita tunggu aja mengenai hasilnya seperti apa untuk The Flash ini Pak ya, semoga aja nggak mengecewakan. Udah itu aja dah. Oke. Yang ketiga, Blue Beetle. Ini adalah superhero remaja yang bisa dibilang cukup eksis di DC Universe Pak ya, apalagi di series Young Justice dan juga di DC AMO atau DC Animated Universe. Buat yang belum tahu Pak ya, Blue Beetle ini adalah sosok superhero yang memiliki kekuatan berasal dari sebuah kumbang yang ditemukan pada masa peninggalan Mesir kuno di sebuah makam, dan ditemukan oleh Dan Garrett yang merupakan pengguna pertama dari Blue Beetle. Nah, sebenarnya Blue Beetle ini ada 3 pengguna dalam komiknya. Yang pertama ada Dan Garrett, itu adalah orang pertama yang menemukan kumbang tersebut dan merupakan seorang arkeolog. Yang kedua adalah Ted Kord yang merupakan seorang miliarder kaya raya, tapi dia juga memiliki kemampuan bela diri yang hebat dan juga intelektual yang sangat tinggi. Dan yang ketiga adalah Jamie Rice yang merupakan orang yang paling cerdas, bahkan dia bisa menciptakan armor baru untuk Blue Beetle
versi miliknya. Dan yang diangkat oleh DCU nanti untuk film solonya adalah versi Jamie Rice, itu adalah versi Blue Beetle yang ketiga. Bahkan udah dikonfirmasi bahwa ceritanya akan sesuai dengan komiknya, yang dimana Jamie Rice sebagai pengguna ketiga akan dilatih dan dibimbing oleh Ted Kord yang lebih berpengalaman ketika menjadi Blue Beetle, alias si Ted Kord ini merupakan pengguna Blue Beetle kedua sebelum Jamie Rice. Seperti itu Pak. Jadi di komik itu ada 3 pengguna, dan yang akan diangkat di film solonya ini adalah versi Blue Beetle yang ketiga, yaitu si Jamie Rice. Seperti itu Pak ya. Nah sebenarnya Jamie Rice ini sudah cukup tampil di berbagai macam film animasi. Kalau kalian ingin cari referensinya Pak ya, kalian bisa cari aja di film animasinya di Justice League vs Teen Titans, Young Justice, bahkan ada di versi gamenya yaitu di Injustice kedua ketika Superman sudah menjadi diktator yang sangat-sangat kejam di DC Universe Pak. Seperti itu. Jadi kita lihat aja Pak ya mengenai adaptasi seperti apa, karena ini kita masih belum bisa memberikan konfirmasi apa-apa mengenai Blue Beetle ini karena belum ada trailernya, teasernya, versi belum ada. Tapi kita udah mendapatkan poster teasernya, yang dimana poster teaser tersebut itu menggambarkan kembangnya si Blue Beetle yang memang sesuai akurat komik parah Pak. Seperti itu. Jadi ini kita tunggu aja mengenai Blue Beetle seperti apa yang akan masuk ke DCU, timelinenya kapan, tahunnya kapan. Dan gua masih belum tahu nih Pak ya, apakah ini rasa universe dengan DCU. Gua nggak tahu Pak. Gua takutnya ini berbeda universe, sama halnya ketika kita udah melihat si Batman versi Robert Pattinson, di mana universe-nya ini berbeda banget dengan apa yang udah kita jalani di DCU versi Zack Snyder lah, Patty Jenkins lah, James Wan, segala macam Pak ya. Kita tunggu aja Pak ya mengenai siapa si Blue Beetle ini. Dan kabarnya Blue Beetle ini akan tayang pada tanggal 18 Agustus tahun 2023 mendatang di seluruh bioskop. Jadi kita tunggu aja Pak ya mengenai film DCU ketiga ini. Oke, Agustus nih. Ini udah pas Pak timingnya setelah kalian udah masuk sekolah, masuk kuliah. Wuhuhu, dapet dah nih. Karena mungkin memang temanya adalah anak muda Pak ya, karena Jamie Rice ini memang di komiknya, di ceritanya itu adalah seorang anak muda yang sangat jenius. Jadi gua berasa timeline sangat-sangat masuk lah seperti itu. Jadi kita tunggu aja mengenai hasilnya. Oke. Yang terakhir, Aquaman and the Lost Kingdom. Oke. Nah, film kedua Aquaman ini kita udah tahu Pak ya bahwa di plotnya akan menceritakan tentang kisah Aquaman sebagai Raja Atlantis yang baru setelah dia berhasil mengalahkan adiknya sendiri, yaitu adalah King Orm yang sudah menjadi tahanan kerajaan Atlantis. Sampai akhirnya Aquaman sepertinya akan mengeksplor lebih jauh mengenai kerajaan Atlantis yang hilang. Nah, lokasi kerajaan ini sudah kita lihat di film Aquaman pertama, itu ada di sebuah padang gurun. Tempat Aquaman dan Mera ini mendapatkan informasi dari King Atlan, sang Raja Atlantis pertama, yang mengatakan bahwa Trisula Raja ada di bawah kerajaan Trance yang sangat berbahaya, dan sudah kita lihat di film pertamanya juga ya. Tapi itu masih bersifat sementara. Nah, sepertinya di film kedua ini bakal lebih dieksplor lebih dalam lagi soal The Lost Kingdom ini Pak ya, karena ada banyak sekali rahasia Atlantis yang belum kita ketahui. Nah, kemungkinan yang akan di-reveal ini adalah bagaimana bisa bangsa Atlantis dan juga bangsa Amazon ini selalu bertarung di zaman dulu, karena kita tahu bahwa sejak dalam sejarah di DC, bangsa Amazon dan bangsa Atlantis selalu bertarung Pak. Nah, kita belum tahu nih di versi DCU seperti apa versinya. Apakah mereka itu bertarung demi memperebutkan sebuah wilayah aja atau ada maksud lain gitu lah. Karena kita udah melihat di Justice League kemarin, si Diana Prince ini selalu ogah-ogahan untuk ketemu dengan si Arthur Curry, karena kan si Bruce Wayne kan butuh banget si Arthur Curry seperti apa, karena dia tuh butuh banget seorang Atlantean. Tapi si Diana Prince ini nggak mau seolah-olah, karena memang secara kedua bangsa ini, antara bangsa Amazon dan juga bangsa Atlantis, mereka ini punya masalah yang kelam Pak, kayak karena perang besar itu, dan itu udah diadaptasi di The Flashpoint nanti Pak, seperti itu ya. Jadi ya kita nggak tahu nih seperti apa versi DCU selanjutnya, kita tunggu aja Pak ya. Mungkin yang akan dieksplor seperti itu ya. Serta ada villain utama yang akan dihadapi oleh Aquaman kembali, itu adalah Black Manta. Mengingat di post credit film pertama Aquaman, Black Manta diselamatkan oleh seorang ilmuwan dari daratan yang ingin mengekspos Atlantis ke seluruh penjuru dunia untuk keuntungannya sendiri. Maka dari itu, Black Manta selagi itu akan memanfaatkan kesempatan itu untuk balas dendam kepada Aquaman. Dia juga akan memanfaatkan ilmu tersebut untuk membantunya menyebarkan berita ke seluruh dunia bahwa Atlantis benar-benar ada dan bukan hanya sekedar mitos saja. Karena sampai sekarang ini orang-orang yang ada di DC Universe, mereka ini masih belum percaya dan mereka itu masih abu-abu apakah Atlantis itu benar-benar ada atau enggak Pak, seperti itu. Karena benar-benar belum diekspos lagi Pak ya, seperti itu. Nah, untuk peran King Orm sendiri ini udah dikonfirmasi dia udah menjadi tahanan kerajaan Atlantis. Tapi kita nggak tahu nih
apakah dia itu akan beraliansi dengan saudaranya si Arthur Curry alias si Aquaman ini, atau dia akan membalaskan dendamnya kepada si Aquaman ini. Kita kurang tahu Pak, karena masih minim informasi juga di sini Pak, karena kita masih belum lihat first looknya seperti apa, teaser trailer belum ada, karena memang masih lama banget dan juga banyak banget perubahan yang dilakukan oleh si James Gunn ini ya Pak, seperti itu. Tapi kalau kita mengacu ke komiknya sendiri, King Orm itu adalah villain Aquaman yang bisa dibilang selalu mengancam tahta Aquaman sebagai raja di kerajaan Atlantis, sehingga mereka berdua ini selalu berkali-kali bertarung di setiap arc komiknya Pak. Apakah jangan-jangan King Orm akan bekerja sama dengan Black Manta lagi seperti di film pertamanya? Kita masih belum tahu Pak mengenai update saja seperti apa. Oke. Dan juga di film Aquaman kedua The Lost Kingdom ini bakal ada cameo dari Bruce Wayne alias Batman versi Ben Affleck yang akan turun meramaikan di film kedua Aquaman ini. Tapi kita nggak tahu nih peran Bruce Wayne di sini sebagai apa. Apakah hanya numpang lewat doang, atau dia akan ada peran khusus yang akan masuk ke konflik utama dari film Aquaman kedua ini sebagai Batman? Kita tunggu aja Pak, karena kemungkinan ini akan dikonfirm di DC Fandom tahun 2023 nanti. Nah, kenapa gua selalu mengatakan ini akan di-reveal di DC Fandom tahun 2023? Biasanya DC Fandom itu mereka tuh selalu live untuk seluruh dunia. Itu biasanya kalau nggak Agustus, kalau nggak September Pak. Jadi kemungkinan karena film Aquaman ini akan rilis pada tanggal 25 Desember tahun 2023, jadi kemungkinan ini akan di-reveal sepenuhnya di DC Fandom tahun 2023 Pak. Itu kan sebelum perilisan di Desember tuh. Kemungkinan di situ Pak, seperti itu. Karena ya ini kita masih belum bisa memberikan informasi apa-apa mengenai Aquaman kedua ini, so kita mending tunggu aja Pak ya, seperti itu. Semoga aja nggak diundur, karena gua dengar-dengar Aquaman kedua ini mengenai banyak masalah, terutama dengan Amber Heard-nya katanya mau di-recast lah, terus Aquaman yang katanya itu akan mati di film kedua inilah, dan dia tuh akan digantikan dengan perannya sebagai Lobo lah. Kita belum tahu Pak ya, karena ini benar-benar masih rumor semua, so kita tunggu aja Pak ya. Oke, gua serahkan kepada James Gunn, moga-moga aja dia nggak random lah ya. Gua takutnya nih Baby Discovery random nih tengah-tengah jalan nih. Kita doakan aja nggak random Pak ya, seperti itu. Ini aja film yang ini aja yang masalah pertama aja belum kelar Pak, apalagi yang aduh. Ya udah ya. Oke, itu aja mengenai video kali ini. Sekarang giliran kalian nih, gua mau tanya ke kalian. Menurut kalian, film DCU apa yang paling kalian tunggu di tahun 2023 mendatang ini? Tulis di kolom komentar di bawah, dan semoga aja nih film DCU nggak diundur-undur lagi Pak ya. Ya, literally Baby Discovery kalau nonton video ini. Oke, itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghiburkan semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, TikTok, dan juga Twitter nih. Nah, Twitter ini gua baru buka aja guys. So kalau kalian pengen follow aja kan. Di situ gua tuh biasanya update berbagai macam informasi yang nggak bisa gua tuangkan di YouTube. Jadi kalian bisa baca aja informasi yang gua share di Twitter Pak ya kan. Itu gudang informasi mengenai pop culture seperti itu. Oke, di @mariangelos bisa kalian cek aja linknya semuanya, link Instagram, Twitter gua udah taruh di kolom deskripsi di bawah. Dan kalau kalian ingin bergabung bersama kita di grup komunitas, langsung aja gabung di grup WA kita namanya Mario Pusher Official. Linknya udah gua sediakan di kolom deskripsi juga di bawah. Dan terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gua Mariangelo, dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios. Woohoo.